Baik, izin untuk memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala aidan qul hal yastawiyal ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Wa qala aidan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Wa qala aidan fadlul alimi alal abidi ka fadlil ala adnakum rawahu Tirmidzi. Wa qala aidan idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam, dan juga ihsan. Salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya ila yaumil qiyamah. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang sudah hadir pada kesempatan kali ini di mata kuliah Kapital Selekta Pendidikan Agama Islam. Ya, ini adalah pertemuan yang ketiga, keempat ya, seingat saya. Ya, kita akan bahas tentang salah satu bagian dari isu ataupun juga topik utama dalam Kapital Selekta Pendidikan Agama Islam. Yang paling penting itu adalah tentang basic pemikiran ya, pemikiran mendasar dari pendidikan agama Islam itu sendiri. Nah, kita awali dengan keyakinan kita sebagai seorang muslim bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya, bahwasanya Islam itu sudah paripurna ya. Al-yauma pada hari ini ya telah aku sempurnakan nikmatmu kepadamu ya, kemudian juga telah uh, dikatakan apa, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Al-yauma pada hari ini akmaltu telah aku sempurnakan lakum dinakum ya, agama kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah aku sempurnakan ya nikmatku ya pada kalian semuanya ya. Kemudian waraditu lakumul Islam madina, dan Allah Subhanahu wa taala ridho Islam itu sebagai agama bagi kalian. Kenapa? Dalam riwayat lain dikatakannya apa? Dikatakan inna dina indallahil Islam. Sebenarnya agama yang diterima di sisi Allah itu adalah hanya Islam. Ya, bahkan orang-orang yang mencari selain agama Islam maka dia itu tertolak dan merugi ya. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, siapa saja yang mencari agama selain agama Islam maka dia akan tertolak ya, dia akan merugi ya, dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Agama yang ditolak menandainya orang itu adalah merugi. Maka kita sebagai seorang muslim harus meyakini yang pertama bahwasanya Islam itu adalah agama yang sempurna dan paripurna. Kesempurnaan Islam terletak dari berbagai dimensi yang ada di dalam Islam itu sendiri, yaitu kaitan dengan akidahnya, ya, kemudian ibadahnya, dan juga muamalahnya.
Oke, nah dalam bidang muamalah di sana ada interaksi yang terjadi adanya proses untuk pembelajaran yang disebut dengan tarbiyah al-Islamiyah atau pendidikan agama Islam. Nah, untuk memahami pendidikan agama Islam ini tentu saja kita harus pelajari lebih mendalam terkait dengan bagaimana landasan-landasan pemikirannya ya, kemudian juga pemikiran-pemikiran dasar dari pendidikan agama Islam. Nah, kita harus belajar nih ya, terutama nanti dari beberapa tokoh dalam pendidikan agama Islam ya. Jadi kita akan lihat bagaimana sebenarnya evolusi dari pemikiran pendidikan agama Islam ya, di mana dalam pendidikan agama itu kan menelaah hakikat dari manusia, ilmu dan juga nilai sebagai fondasi sistem pendidikan yang berorientasi kepada Allah Subhanahu wa taala ya, mulai dari periode klasik yaitu di abad yang ke-8 sampai dengan 14 Masehi. Ya, di sana salah satu dari isu utama dalam pendidikan agama Islam itu adalah di mana ini disebut juga nanti dengan masa keemasan Islam. Ya, pendidikan diarahkan pada tazkiyatun nafas, ya, penyucian jiwa dan pembentukan insan kamil. Salah sering dengar ya istilah insan kamil itu. Ya, ini di abad yang ke-8 dan 14. Sementara di abad berikutnya, abad ke-19 sampai dengan sekarang nih ya, abad 21, ya, kita lihat bagaimana respon terhadap jadi pendidikan agama Islam itu merespon ya terhadap kolonialisme, sekularisasi, globalisasi ya, sehingga berusaha membangun kembali sistem yang relevan dengan problem kemunduran umat. Ya, jadi intisari pergeseran adalah menafsirkan ulang warisan klasik agar relevan dengan konteks modern. Ya, saat ini kalau kita belajar ya, mahasiswa ataupun siswa itu belajar pendidikan agama Islam, ya tentu saja dia perlu adanya banyak pemikiran gitu ya, pemikiran. Nah, ini nanti pentingnya kita nanti belajar. Oke. Berikutnya adalah yang klasik nih. Ini gambar sebagai ilustrasi saja ya. Misalnya kalau kita lihat pemikiran dasar dari Imam Al-Ghazali misalnya, ya tujuan pendidikan menurut beliau itu adalah membentuk manusia yang mengenal Allah melalui ilmu dan amal soleh. Ya, ilmu sebagai sarana taqarrub ilallah ya, sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sementara pembagian ilmu itu ada ilmu yang sifatnya itu fardu ain ya. Dari ilmu yang harus dipelajari yaitu ilmu agama dan akhlak pribadi ya. Serta yang kedua namanya itu ilmu yang sifatnya itu fardu kifayah ya, science ya, dan juga ilmu-ilmu kemasyarakatan ya. Jadi kalau ada orang lain yang sudah mempelajarinya, maka orang lain tidak wajib untuk melaksanakannya atau mempelajarinya. Tapi kalau ternyata tidak ada yang mempelajarinya, maka semua umat Islam itu berdosa. Nah, itu disebut dengan apa? Fardu kifayah. Ya, jadi kewajiban yang ketika ada orang lain yang mengerjakannya, maka yang lain gugur kewajibannya. Gitu ya. Jadi ini dilihat dari sisi apa namanya pembagian ilmunya. Oh, ada ilmu yang fardu ain, ilmu yang wajib dan harus semua tahu ya tentang akidah, tentang ibadah, tentang muamalah yang syar'i dalam Islam. Ah, itu dia menjadi fardu ain. Jadi mau tidak mau harus belajar gitu ya. Nah, ada yang tidak harus ya, sains, kedokteran dan sebagainya kan tidak semuanya itu wajib gitu ya. Jadi ada orang tertentu. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini peran guru ya, di mana guru itu adalah murabi ya, murabi pembina jiwa. Jadi murid itu wajib takzim menghormati guru. Hormatan ini tentu saja yang tetap selaras dengan nilai-nilai syari. Ya, dikatakan bahwasannya ini pendapat dari Imam ini ya, Waqi ya, kepada nasihatnya kepada Imam Syafi'i ya, al ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya, wa nurullah la yu'ta lil asi. Ya, jadi ilmu itu adalah cahaya, cahaya Allah Subhanahu wa taala itu tidak diberikan kepada hati yang bermaksiat.
Ini pentingnya nanti, oh ternyata dalam proses pembelajaran itu juga ada proses istilahnya itu tazkiyatun nafas, membersihkan hati. Nah, ini penting nih, terutama bagi akademisi ya, ataupun juga insan di perguruan tinggi ya, di mana mungkin dari sisi etika pembelajarannya itu kurang gitu ya, sehingga perlu adanya perbaikan. Demikian juga ilmu sebagai sebuah cahaya yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah Ibnu Sina ya. Di sini ada dua sekaligus ya, ada Ibnu Sina dan Ibnu Miskawai ya. Ibnu Sina itu tahun 980 sampai 1037, kemudian kalau Ibnu Miskawai itu 1030. Nah, jadi lebih kurang masanya itu sama ya. Jadi kita lihat kalau umpamanya Ibnu Sina ya, jadi Ibnu Sina itu melihat bahwa tujuan dari pendidikan itu adalah mengembangkan potensi rasional dan spiritual untuk mencapai saadah, kebahagiaan sejati. Nah, jadi ini pendapat dari Ibnu Sina. Jadi mengembangkan potensi, ya potensi manusia itu kan rasional dan spiritual ya, jasmani, rohani. Jadi pendidikan menurut Ibnu Sina itu bukan hanya pendidikan jasmani saja, tapi juga pendidikan rohani. Nah, kemudian jadi pendidikan itu bertahap sesuai usia, di mana multivitamin itu harus menggabungkan antara logika, sains, dan juga moral. Ya, jadi ini di sini menarik dalam pemikiran dari Ibnu Sina itu, di mana ya menurut beliau itu pendidikan itu harus menggabungkan antara logika, sains, dan juga moral. Ini kita boleh katakan itu antara ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum lah, seperti itu ya. Oke, kemudian corak dari pemikiran Ibnu Sina terlihat ya jelas ya. Jadi dia itu lebih rasional ya, lebih rasional tapi tetap intelektual ya, sehingga disimpulkan akal adalah alat manusia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, padahal bisa lah ya, jadi bisa jadikan alat gitu ya. Terutama yang belajar gitu ya. Oke, sedangkan menurut Ibnu Miskawai ya, fokus dari tujuan pendidikan itu adalah etika dan pendidikan moral ya, tahdhibul akhlak ya. Jadi bagaimana pendidikan itu tujuan utamanya itu adalah ya pendidikan akhlak gitu ya. Mungkin ini bisa sangat relevan dengan di era sekarang nih ya, di mana kebobrokan itu sangat banyak sekali, sehingga mau tidak mau moral itu atau etika atau akhlak itu harus diperhatikan. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian tujuannya membentuk insan berakhlak mulia melalui latihan kebajikan. Ya, jadi membentuk insan berakhlak mulia ya, jadi yang akhlaknya yang dikatakan itu akhlakul karimah lah gitu ya. Nah, metodenya pembiasaan atau ta'wid, kemudian keteladanan dan introspeksi atau muhasabah, serta serta apa tuh ya. Jadi coraknya itu adalah etis humanistik ya, gitu ya. Jadi lebih kepada etika dan juga kemanusiaan. Ya, jadi lebih bagaimana Ibnu Maskawi ini karakternya itu adalah bahwa pendidikan itu ya harus beretika gitu ya. Jadi dia bukan hanya sesuatu yang sifatnya itu membentuk insan kamil gitu ya. Jadi soleh secara personal. Di sini ada soleh secara sosial ya, secara sosial dan juga memiliki moral yang baik. Oke, ya ini adalah pemikiran pendidikan agama Islam dari Ibnu Sina dan Ibnu Miskawai. Berikutnya Ibnu Khaldun ya, kita cukup mengenal nih nama Ibnu Khaldun. Jadi Ibnu Khaldun ini tahun 1332 dan juga 1406 Masehi ya, di mana menurut Ibnu Khaldun ini pendidikan harus dikaitkan dengan kehidupan sosial dan realitas peradaban atau umron ya. Ini bisa kita lihat nih bagaimana ternyata pendidikan itu bisa dikaitkan dengan realitas dan juga kehidupan sosial dan realitas gitu ya. Jadi bagaimana kehidupan sosial itu akan mempengaruhi seseorang gitu ya.
Nah, itulah bagian dari pendidikan. Ya, jadi kalau menurut Ibnu Khaldun sendiri, ilmu itu dibagi menjadi dua, ya, ada ilmu nakliyah dan juga ilmu sifatnya akliyah. Ya, nakliyah itu ya berarti wahyu, ya. Sedangkan akliyah itu adalah sains. Walaupun nanti dalam interpretasi wahyu juga memerlukan adanya sains, ya, dan juga memerlukan adanya akal juga, ya. Nah, Ibnu Khaldun mengkritik jadi menolak metode hafalan dan hukuman keras gitu ya. Jadi sekarang juga kan banyak ya model hafalan gitu ya, tahfidz, hadis ya, dan sebagainya. Ya, ternyata kalau mau menjadi berlebihan gitu ya, itu ditolak oleh Ibnu Khaldun. Kenapa? Karena ya kembali ke tadi seolah-olah itu tidak mengajarkan manusia itu untuk berpikir. Oke. Kemudian penekanannya Ibnu Khaldun lebih menekankan kepada pembelajaran aktif, kemudian empiris, dan berbasis pengalaman sosial. Jadi siswa itu diajarkan itu bukan sesuatu yang mengawang-awang, tapi memang bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya, jadi akan lebih bermanfaat. Oke. Kemudian konsep inti klasik dari Ibnu Khaldun itu adalah tarbiyah, yaitu pengasuhan dan pengembangan potensi atau fitrah manusia itu namanya itu tarbiyah, kemudian targhib ya, taklim dulu ya. Taklim itu adalah transfer pengetahuan dan juga kecakapan, sementara takdib adalah pembentukan adab dan tatanan moral. Jadi ada tiga istilah, ada tarbiyah, ada taklim, ada takdib ya. Itu adalah bagian dari pembelajaran. Semua sama, artinya itu proses untuk mendidik lah gitu ya. Oke, berikutnya bagaimana sebenarnya pemikiran pendidikan agama Islam ini ke arah reformasi dan rasionalitas ya. Jadi setelah masa kolonialisme muncullah beberapa pemikiran, di antara di sini ada Muhammad Abduh ya. Muhammad Abduh itu punya pemikiran bahwa tujuan pendidikan agama Islam itu adalah membangun umat yang rasional, kritis, dan beriman. Terus pada berimannya ini ya. Jadi membangun umat yang rasional, rasional. Ya, maksudnya itu tidak hanya menjadikan sebagai doktrin saja, tapi ayat Al-Quran dan hadis itu dipahami, ya, dipahami, dibaca, kemudian diambil hikmahnya gitu ya. Kritis, ya, tadi berpikir juga kritis dan tapi tetap dalam ruang lingkup iman, ya. Jadi Abdul ini orang yang mereformasi Al-Azhar agar terbuka terhadap sains modern, menolak taklid dan juga menyerukan ijtihad. Nah, itu ya. Nah, itu kita bisa paham itu pemikiran dari Muhammad Abduh. Oke. Kemudian berikutnya adalah Iqbal atau Muhammad Iqbal ya. Jadi menurut Muhammad Iqbal ini konsep kuncinya dengan istilah khudi ya. Jadi khudi itu adalah kesadaran diri dan kekuatan kreatif. Jadi menurutnya tujuan dari pendidikan agama Islam itu adalah menumbuhkan manusia yang sadar diri, ya, kemudian aktif dan spiritual. Ya, pendidikan adalah pembebasan dari fatalisme. Gitu ya. Jadi pendidikan itu adalah pembebasan. Ya, pembebasan pendidikan itu adalah pembebasan ataupun juga membebaskan ya manusia dari segala bentuk fatalisme. Nah, itu menurut Muhammad Iqbal, seorang penyair dari India. Oke, ini beberapa tokoh ya yang merupakan integrasi, ya, bentuk integrasi ya yang mungkin kalau kita sekarang belajar itu ya biasa aja gitu ya. Pada masa lalu ya sekarang masih ada juga beberapa nih ya. Jadi kalau belajar agama ya agama aja, belajar sains dan sains saja gitu ya. Nah, ini diantaranya adalah Fadlur Rahman yang beranggapan konsepnya itu adalah gerakan ganda. Jadi memahami wahyu melalui konteks sejarah dan penerapannya kekinian. Ya, jadi bagaimana ketika kita membaca Al-Quran, gitu ya, membaca Al-Quran, tapi kemudian bukan hanya membaca saja, tapi memahami, ya, memahami isinya secara detail, termasuk juga istilahnya itu apa ya?
teks-teks yang ada di dalam Al-Quran ataupun hadis gitu ya. Jadi perlu dipahami dengan benar. Oke, inilah Fadlur Rahman. Yang berikutnya ada Syed Naqib Alatos, di mana menurut Syed Naqib Alatos ini orang Bogor, tapi kemudian tinggal di Malaysia dan meninggal di Malaysia, menjadi profesor guru besar di sana ya. Jadi inti pendidikan menurut beliau itu adalah takdib atau penanaman adab. Tujuannya adalah mewujudkan insan adabi ya. Insan adabi berarti manusia yang beradab gitu ya, menolak sekularisasi dan dualisme ilmu. Jadi krisis umat Islam adalah krisis adab. Jadi lebih melihat kepada bagaimana adab yang ada pada manusia, khususnya pada umat Islam yang menjadi ciri karakter utama dari pendidikan menurut Syed Naqib Al-Atos. Oke. Yang berikutnya ada juga Ismail Raji'i Al-Faruqi ya. Beliau sangat terkenal dengan konsepnya yaitu Islamisasi ilmu ya, di mana ilmu itu dianggap tidak Islami gitu ya, sehingga kemudian memerlukan adanya Islamisasi, memerlukan adanya oh ini berarti perlu ada diperbaiki terutama dari sisi keislamannya gitu ya. Yang penting kemudian jadi tadi menyatukan ilmu agama dan rasional dalam paradigma tauhid, mulai mengkritik sistem pendidikan modern yang memisahkan nilai dari ilmu. Ya, kita pahami bahwa pendidikan ya termasuk juga pemikiran yang ada di barat itu ya memang sebagian itu sekularisme gitu ya, sekuler gitu ya. Yang namanya sekuler itu ya tadi memisahkan antara agama dengan istilahnya itu agama dengan sains lah, gitu, simpelnya gitu ya. Jadi seolah-olah itu agama itu hanya ada di ranah ataupun di ruang private saja. Oke, ini dari sisi beberapa pemikiran kontemporer. Oke, berikutnya adalah apa nih ya kalau kita bandingkan antara yang klasik dan kontemporer tadi itu gitu ya. Jadi kalau kita lihat bahwa dari sisi orientasi ya, dari sisi orientasi itu etis spiritual, jiwa dan akhlak. Nah, itu yang pertama tuh. Yang kedua, rasional epistemologis, akal dan konteks rasional. Ya, jadi yang kontemporer itu lebih akal dan konteks rasional. Kemudian tujuan akhirnya menjadi insan kamil di masa lalu, sementara di yang kontemporer itu adalah menjadi insan adabi. Ya, mungkin bisa lebih spesifik karena memang zamannya itu berubah gitu ya. Kemudian fokus utamanya moralitas dan kesucian jiwa, ya sementara evaluasi epistemologi lebih kepada keilmuan gitu ya, lebih pada keilmuan. Kemudian masalah pokok utamanya di masa lalu itu adalah pembentukan moral, sementara di era sekarang itu adalah tentang sekularisasi, dikotomi ilmu, kemudian juga kesejahteraan para guru dan lain sebagainya. Ya, jadi masalah-masalah yang memang pasti akan berbeda pada setiap masanya. Oke, kemudian bagaimana sintesis ya paradigma pendidikan Islam tauhidi ini. Ya, jadi benang merah atau benang hijau ya filsafat pendidikan Islam dari klasik yang kontemporer adalah tauhid ya. Jadi tauhid itu menjadi inti dari Islam ya. Tauhid itu menjadi inti dari ataupun pondasi dasar bagi pendidikan agama Islam ya. Tauhid yaitu paradigma epistemologis yang menyatukan ilmu dan iman ya, karena di sana memang tidak ada tidak ada istilahnya itu ya apa ya semacam pemisahan lah ya. Nah, jadi tauhid seperti itu paradigma sebagai yang menyatukan ilmu dan ilmu dan iman. Jadi saling terkait. Yang kedua ada tazkiyatun nafas di mana penyucian jiwa ya banyak sekali ulama menyebutkan itu bagaimana kita itu membersihkan jiwa baik itu secara mungkin misalnya itu secara tadi ada beberapa apa ya bantuan lah gitu ya istilahnya itu ya. Oke, kemudian ada takdib, penanaman adab, ini Naqib Alatos, dan juga tadi ada Islamisasi ilmu menurut Syed Naqib Alatos. Ya, jadi menegakkan epistemologi tauhid. Semua konsep ini bertujuan membentuk manusia berilmu, berakhlak, dan beradab.
Itu tujuan dari apa? Pendidikan agama Islam. Relevansinya untuk pendidikan Islam masa kini, maka pendidikan Islam modern menghadapi tantangan globalisasi, teknologi, dan hilangnya orientasi nilai. Sehingga ya kalau di sana itu ada integrasi ilmu dan nilai, menyatukan ilmu agama dan sains di bawah payung tauhid, ya. Kemudian kritis terhadap sekularisasi, menolak pemisahan ilmu dari nilai-nilai spiritual dan moral. Kemudian rekonstruksi kurikulum, yaitu membangun kurikulum yang berpusat pada adab dan akhlak sebagai fondasi. Ya, jadi pendidikan agama Islam itu tidak hanya berbicara tentang apa yang diajarkan, tetapi mengapa dan untuk siapa manusia itu belajar. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Dan kita bisa diskusi terkait dengan topik ini dan juga topik-topik yang akan datang. Kita akan bagi juga ya. Nanti pekan depan mudah-mudahan sudah ada yang bisa presentasi ya. Nah, jadi belajar bikin PowerPoint untuk presentasi. Oke, terima kasih untuk Sinta Setiawati, ada Pak Ikhwan, ada Mubarak, dan juga ada Abu Bakran. Terima kasih sudah hadir nih ya. Minimal ada satu dua orang yang berkomentar, terutama nanti kesiapan untuk pekan depan siapa nih yang mau presentasi belajar nih ya, silakan. Gimana kabarnya Ibu Sinta Setiawati, kemudian Mubarak dan juga Ikhwan dan juga Abu Bakrin. Silakan. Alhamdulillah baik, Pak. Mm-mm. Bu Sinta gimana, baik sehat ya? Kemudian untuk tugas yang apa bikin PowerPoint siap insya Allah pekan depan presentasi ya.